Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa bismillah sabri wa yassir amri wa hludatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam rangkaian sholat maghrib berjamaah yang dilanjutkan dengan majelis ilmu. Orang-orang yang duduk di majelis ilmu menunggu sholat, menuju sholat berikutnya, maka jangan tertulis sebagai orang yang senantiasa sholat. Jadi senajan sambil mendengarkan kajian dengan terhitung penjalanan sholat. Belum lagi nanti dalam riwayat lain para malaikat mendoakan panjenengan, Allahumma ighfir lahum warhamhum, ya Allah ampunilah dosa mereka yang duduk di majelis ilmu itu dan rahmatilah mereka. Tentu keutamaan yang baik ini jangan cuma digunakan untuk diri kita sendiri. Artinya ketika hanya punya putra, punya garwa, tidak sisa. Jadi nek dirahmati Allah itu dirahmati kabeh. Jadi tidak cuma sendirian. Kok bapak itu ada sholat, anaknya sholat. Itu bukan kondisi yang saya tidak ideal. Idealnya wa anfusakum wa ahlikum nar. Kita kalau ingin selamat dari neraka, anak istri kita juga harus dijaga, diajak. Makanya dalam doa ibadur rahman itu diucapkannya Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, hab lana, karuniakanlah untuk kami min azwajina, pasangan-pasangan kami. Ya kalau jangan jalan ya, kalau istri, kalau ibu-ibu berarti suaminya, dan anak-anak kami sebagai qurrata a'yun. Qurrata a'yun itu yang mau bersama-sama untuk beribadah. Makanya Nabi Ibrahim yang sholih ketika mengajak putranya Ismail yang sholih, ya bunayya ini ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Lain aku ngimpi beleh kowe, kira-kira pendapatmu piye? Ismail yang sholih itu menjawab, if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas shabirin. Bapak semua mengapai apa yang dipun dawahkan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah saya itu orang yang bersabar. Jadi orang tua yang sholih harus mengajak istrinya dan anaknya untuk sama-sama sholih dan bersama-sama berjalan di atas kesolihan ini. Pemimpin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan materi kita dalam rangka menuju kurban. Kita masih membahas tentang kurban. Hanya jamnya pun berkaitan. Nah, kita masuk ke kitabnya. Kitab yang kita pakai di sini namanya Shahih Bukhari. Jadi ini kitab paling sahih terkait dengan hadis di dalam keilmuan Islam. Walaupun nanti setelahnya ada ulama yang menyusun kitab gabungan Shahih Bukhari dan Shahih Muslim. Tidak digabung semuanya, tapi yang disepakati Imam Bukhari dan disepakati Imam Muslim. Itu namanya Lu'lu' wal Marjan. Nanti ada juga ulama yang kemudian menyusun kitab Shahih lagi, jadi memeriksa lagi Shahih Bukhari, memeriksa lagi Shahih Muslim, memeriksa lagi kitab-kitab yang lain, dan kemudian dikumpulkan menjadi kitab-kitab Shahih, silsilah as-Shahihah. Itu namanya Syekh Al-Albani. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita pakai Shahih Bukhari sudah alhamdulillah, dan orang yang pakai kitab Shahih Bukhari itu nanti orang mangkul ini salah piye. Jadi orang-orang yang pakai kitab Bukhari itu jelas aku yakin mangkul. Jadi walaupun disampaikan oleh ustadz yang bukan golongannya sekalipun tetap mangkul. Justru yang punya rujukan tidak jelas itu walaupun disampaikan ustadznya ya tetap nggak mangkul. Artinya mangkul itu bersambung kepada siapa? Kepada Nabi SAW. Dan jalurnya misalnya kemana-mana. Dalam hal ini itu tersambungan yang paling utama itu di melalui kitab. Nah, kalau kitab itu sudah Shahih Bukhari kok kira-kira mangkul terus boleh kita apa gitu. Ini kitab yang paling sahih. Jadi kaum muslimin seluruh dunia itu sepakat ya, kecuali mau jelas itu ya memang. Makanya kalau ada di kalau ngaji di orang mangkul padahal dibaca Shahih Bukhari, nah itu saurannya berarti itu istilah mangkul. Gampang kok memahami kelompok-kelompok aneh itu
Waibin rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Tentang kurban dimulai pada hadis nomor 5119 Sahih Bukhari. Disebutkan di sini dari Al-Bara radhiyallahu anhu, qala beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aslinya yang haddatsana Muhammad ibni Basar menceritakan kepada kami Muhammad bin Basar, haddatsana Gundar telah menceritakan kepada kami Gundar, haddatsana Su'bah menceritakan kepada kami Su'bah an Zaid dari Zaid, an Sa'bi dari As-Sa'bi, an Bara radhiyallahu anhu dari Bara radhiyallahu anhu. Kemudian beliau berkata, aslinya ngoten niku. Jadi kemangkulannya ketok itu sampai bersambung kepada Nabi SAW. Tapi ya, untuk meringkas kita langsung aja kepada sahabat yang berkata, Nabi yang bersabda. Maka seandainya kalau udah Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu sudah aman, sudah mangkul, merasa mungkin mau mangkul-mangkulan itu. Nah, Nabi SAW bersabda, Inna awala mana beta'u bihi fi yaumina hada an-nusolli, hari Idul Adha. Itu yang pertama kita lakukan adalah sholat. Jadi tidak ada cara makan-makan sarapan dulu, tidak ada, sholat. Begitu bangun itu sholat subuh, mandi, bisa mandi dulu sebelum subuh monggo, atau setelah subuh mandi besar ya, tapi sebenarnya habis junub atau mau sholat Jumat nih mandi besar, pakai minyak wangi, pakaian terbaik. Tujuannya mas, tidak harus baru nih. Yang penting suci, bersih, paling indah menurut jenengan itu yang dipakai. Nah, jenengan keluar ya, an-nusalliyah untuk sholat. Cuman narji'a fa nanhar, kemudian pulang untuk menyembelih. Ini menjadi dalil ya, hal yang dilakukan yang kedua adalah menyembelih kurban. Jadi belum sarapan ini, tasdid dereng dahar. Man fa'alahu faqad asaba sunnatan. Maka siapa yang mengerjakan seperti itu, sholat, pulang menyembelih kurban, maka dia sudah mendapatkan atau melaksanakan sunnah-sunnah kita sebagai kaum muslimin. Nah, nek luwih diangkat ya bermonggo tinggal semakut. Artinya nek memungkinkan itu jadi takmir itu mendahulukan dari satu atau dua. Nah, itu digule atau di tengkleng atau di tongseng. Nah, itu mungkin biaya itu rawuh jam 8 jam 7 sarapan. Idealnya itu nek mau ihya sunnah. Tapi nek misal kalau repot ribet ruwet kan misalnya itu lah monggo. Artinya diundur nanti jam 10 jam 11 monggo. Lah jangan yang mau ihya sunnah ya jangan makan kecuali nanti jam 11 itu. Jadi sarapannya kan itu nek sanggup, tapi nek kira-kira dengan meh doblak gitu tetap mangan di sarapan dia ya. Kamu nanti ada digawe tetap dipopong ning rumah sakit gitu. Kamu sing tensi rendah itu mau sarapan. Ya. Jadi jangan dipahami ini sebagai sesuatu yang harus terjadi. Ada kondisi terbaik, tapi kalau tidak bisa mencapai situ tidak apa-apa. Betul. Sama kayak kambing itu sunahnya tersumune, itu kamu nih kalau sunahnya tersumune ditolak, ampun, diterima mau. Semakin rugi sunahnya, apa nih badannya mayoritas kulitnya putih, kuning, bukan yang bawa pedas warna coklat ditolak, ampun. Jadi memahami Islam yang luas itu harus menjadikan kita itu luas dalam fikih, sekali lagi fikih. Tapi kalau urusan akidah, urusan manhaj, nah ini harus jelas, hitam di atas putihnya jelas. Tapi kalau fikih, Pak, fikih itu memang dia syariat yang turun-temurun berdasarkan masa. Makanya nanti ada fikih kontemporer. Jadi tidak pernah ada zaman dulu, tapi sekarang ada. Hukumnya apa? Diambilkan dari dalil-dalil yang ada, kemudian dirumuskan hukum sekarang. Contohnya apa? Zaman dulu nggak ada bank. Tapi mengutangi riba udah banyak dari dulu. Makanya ada ayat-ayat tentang riba. Tapi bank sebagai institusi nggak ada. Kemudian tadi ada cryptocurrency, itu zaman dulu ya nggak ada. Dan seterusnya. Termasuk uang kertas nggak ada. Zaman dulu duit emas kali perak itu. Kemudian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Man fa'alahu faqad asaba sunnatana. Siapa yang menjalankan seperti itu, dia telah menetapi sunnah kita sebagai orang Islam. Wa man dzabaha qablu, dan siapa yang belum selesai sholat. Belum selesai sholat di sini adalah sholat dan khutbahnya. Nah, jadi jangan rampung sholat, rampung khutbah langsung mulai beleng, jangan. Tapi khutbahnya sampai selesai baru
pengajian kula niku ora mung bapak nggih tentang nom niki enten sing ibu-ibu khusus enten sing cah cilik bocil-bocil niki. Maka saya dalam hal itu kok saya mau karena itu dalam rangka untuk memahamkan cah cilik-cilik itu dari kecil. Dan tema yang saya bawa, tema yang saya sampaikan dengan cuman saya kemas dalam kemasan anak kecil. Jadi saya nyampaikan tentang usul salasa, itu temanya untuk aja nih. Tapi yang saya sampaikan tentang kecil-cilik gitu kan. Nah, oleh karena itu maka Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika mungkin putra jenengan sanjang Pak iki ning sekolahan kon iuran 20.000 nggo boleh wedhus. Jenengan ampun galak-galak, ora usah dadi korban ngoten. Ampari mawon niku jenenge latihan, ngoten nggih. Jadi wong Islam niku nek sinau agama kanthi lurus terus leres niku, insyaallah niku lurus ora galak, tapi nek galak titik-titik ra entuk haram terus nopo meneh galak wis luar biasa. Dewi gitu kan. Wong kula sing bentuk kula ngeten orang itu nek orang ngobrol mikir iki mesti mungkin galak. Tapi begitu ngobrol ya galak saya. Tapi nek urusan fikih kita itu santai loh. Memang ada dalilnya silakan. Tapi kalau tidak ada ya sambung, jangan dilanjutkan. Karena keberadaan dalil yang berbeda itu memungkinkan dalam fikih itu yang disebut khilafiyah. Tapi nek wis ana dalil itu yang saya ulang-ulang itu namanya ngawuriyah. Ngawur. Contoh, ambil nanti kalau ngeten untuk ngeten itu dodo mriki entuk rada medhuk entuk. Tapi kok enten wong jubeng ki ngeten iki wis ana dalile. Dadi niku ngawur. Atau ngeten mriki niku ya wis ngawur ana dalile. Nomor mriki ya iku mumet kan jijik. Makanya jenengan harus paham bedane khilafiyah sama ngawuriyah. Khilafiyah itu enten dalile. Tapi kalau ngawuriyah itu berdasarkan dalile tapi ngegas. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan fa innama huwa lahmun qadamahu li ahli. Itu cuma daging yang dibawa untuk keluarganya. Laisa minan nusuk fi sa'id, tidak ada nilai kurbannya sama sekali. Faqama Abu Burdah ibnu Niyar, maka Abu Burdah bin Niyar berdiri. Kenapa? Karena dia telah menyembelih kambingnya, dilakukan sebelum selesai khutbah disembelih. Faqala dia berkata, inna indi jadaah, ya Rasul saya punya jadaah kambing muda. Jadi kambingnya yang cukup umur. Nah, makanya urutannya dalam kurban itu yang pertama jangan pastikan tidak mengalami 4 cacat, buta, pincang, oleh kering, sakit. Harus nggak boleh ini satu, salah satunya nggak boleh. Neng ini mungkin yang kabun jangan tetap bawa sing ngoten niku. Terus titip dibelah kayak jangan pun sanjangi ngoten niku tenang sapa sing pincang ngoten ora sapa boleh. Pun boleh mawon ngoten napa pun ditolak mungkin apa ramu. Nah, kemudian berikutnya ini harus cukup umur. Ini saya ulang-ulang. Yang pertama kambing 1 tahun masuk tahun kedua, sapi 2 tahun masuk tahun ketiga, kemudian unta 5 tahun masuk tahun kelima. Ini yang disebut dengan musinah. Ngisor ini namanya jadaah. Nah, yang namanya Abu Burdah ibni Niyar itu sudah menyiapkan kambing yang cukup umur dan tidak cacat. Nih karena dia banyak keluarganya yang harus diurusi, maka dia membeli duluan, nyuri start, memulai duluan. Nah begitu Nabi mengatakan sapa sing beleh sadurunge salat kuwi ora entuk ganjaran kurban, maka dia pun berdiri dan mengatakan inna indi jadaah, ya Rasul saya siap ganti, ning ganti saya turahan saya kok kambingnya cilik, namanya jadaah dari 1 tahun kurang, mungkin 8 bulan, mungkin 6 bulan gitu kan. Waqala kemudian Nabi bersabda idbaha ya wis belen walan tujziya an ahadin ba'daka, tapi orang lain tidak boleh. Ini menjadi dalil. Nek saya memahaminya melalui beberapa tulisan yang saya baca, saya memahaminya ini menjadi dalil syarat umur niki harus, kecuali orang yang liyane. Nah, nanti ada beberapa orang yang menggunakan kitab tertentu kemudian mengatakan loh kambing kan boleh 6 bulan, dalilnya apa? Dalilnya nggih niki. Nah, dalil ini dipahami tentang bolehnya 6 bulan. Boten. Nabi kan mengatakan walan itu tidak boleh, tidak pernah, tidak akan boleh. Tujziya an ahadin ba'daka, yang orang lain menjalankan kayak kamu tidak boleh. Maksudnya apa? Pedus nom ki ra iso dibeleh, sapi nom ya ra iso dibeleh, unta nom ya ra iso dibeleh. Jadi harus cukup umur. Makanya dengan nek ngersake lanang gede tur murah niku ora enek. Eneke napa? Eneke
lanang sing cukup umur tur lanang niku biasanya rada cilik, napa meneh iurane mepet. Makanya sebenarnya yang paling ideal sapine sing cukup umur tur gede parake regane pira para pitu niku sing paling ideal. Tapi umumnya kita kan iuran dulu lagi digoleke sapi sing rego niku. Nek pingine sing gede, niku biasane mboten enten. Kula nanti mirsani 2 sapi jejer, siji metal, siji limosin, siji umur 1 tahun 8 bulan atau 7 bulan luwih gede daripada metal yang 2 tahun 7 bulan. Sehingga nggih panjenengan para panitia yang misal nanti goleke sing umur kok entuke cilik timbang kok dicelatu, timbang kok dirasani, timbang kok dilokke. Nah, langsung saya goleke sing wedok mawon. Kan sudah kita jelaskan dalilnya toh bolehnya binatang betina. Wonten umur gede betina. Kalau ini lo di WA masih gitu, kan masih gitu. Di WA masih gitu sapi wedok. Menurut dengan begini minta nih sapi wedok. Berapa? 19 gede. Menurut dengan kita pinter sih di WA pulau. Pinter 19. Kira-kira sing dikane aku kira-kira. Aku ditawari sampai wedok. Kira-kira ditulah 19. Lo ditawari 12. Luwih murah meneh. Tenan, jadi nek jenengan iuran terus setengah goleke wedok itu gede pian. Tenan. Timbang jenengan masuk goleke lanang gede ternyata ra umur, ra cukup umur. Pokoknya ini cara dua niki ampun dinego. Kecuali niki yang umur niki golek ning bendera enek kabeh barang entek atau mungkin mungkin ada wabah sehingga semua wedhus dan semua sapi do mati tersisa nom-nom, nah ini boleh. Makanya di sini Abu Burdah mengatakan Nabi mengatakan pada Abu Burdah wong liya ora entuk kowe boleh sing nom kira itu. Jadi itu udah larangan gitu. Nah, kemudian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata Mutarrif an Amir dari Amir Anil Bara dari Al Bara qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda man dabbaha ba'da shalah tamma nusukuhu. Siapa yang menyembelih setelah sholat maka sempurnalah kurbannya wa asaba sunnatal muslimin dan dia sudah menjalankan sunnah kaum muslimin. Kemudian hadis serupa ada di 5120 serupa berarti bunyinya mirip. Disebutkan bahwasanya Nabi SAW bersabda, hanya saja kalau dari Al-Bara bin Azib, kalau ini dari Anas bin Malik, Nabi bersabda, man dzabaha qabla shalah fa inna man dzabaha li nafsihi. Siapa yang menyembelih sebelum sholat, sembelihan itu hakikatnya cuma buat dirinya, berarti mau diambil daging itu. Wa man dzabaha ba'da shalah, tapi siapa yang kemudian menyembelih setelah sholat id, tamma nusukuhu wa asaba sunnatal muslimin. Sempurna kurbannya dan dia sudah menjalankan sunnahnya orang-orang beriman. Kemudian yang berikutnya 5121 disebutkan dari Bahjah Al-Juhani an Uqbah bin Amir Al-Juhani dari Uqbah bin Amir Al-Juhani. Ini menurut saya ini hadis yang indah. Kenapa? Karena kita tahu nih kan selama ini nek daging kurban itu mau dibagi 3 gitu loh. Mas, aku udah lebih cerita dan itu ilustrasi. Aku menilai Zawi ya Allah. Oke. Selama ini kita kan tahunya daging kurban cuma dibagi 3 loh. Dibuat sohibul kurban, dimakan, sedangkan hadiahkan, betul. Nah, maka pada hadis ini dari Uqbah bin Amir pada kitab Sahih Bukhari hadis nomor 5121. Artinya dengan harus dibaca ayat ini, insya Allah dengan itu kalau berpijak menggunakan ini terus aman, tenang, orang bakalan piye-piye, mau pendapat aneh-aneh, orang bonus ilmu dia cetok. Nah, kalau dengan kurang mantap ini memang jalur betul-betul kayak gitu. Nah, disebutkan bahwasanya qasama Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabihi dohaya. Nabi SAW membagikan kepada sahabatnya kambing kurbannya didongke satu-satu dalam kondisi hidup. Nek hidup berarti dikeke kabeh Pak, nyopek kabeh. Jadi Nabi boten nyuwun. Fasarat li Uqbah jada'atun. Nah, Uqbah ini yang disuruh membagikan. Hitung kali Uqbah ini kan namanya manusia, ketika ngedongke itu ya karepe ya pengen keduman. Nah, tinggal satu beliau lapor ke Nabi, ya Rasul, sudah saya bagikan masih satu loh, kecil. Senajan cilik, karepe ya pengen dong jenenge manusia, enggak apa-apa
Jenengan nek ngedum-dum nggih wonten. Iki dumno ning warga Hulu, jenengan ngedumke misal duit 100.000-an kok tinggal 100, sedangkan jenengan yo krungu sing ngomong iki kok ngekeki apa ora. Nah niku jenengan cek 100 itu dalam laporan saya. Ini kan 900 itu pripun. Nah, dumno sisa wae. Tekok meneh. Nah nggih kula enten boten apa-apa. Dirameni ngarep luwih becik tinimbang rame mburi. Jenengan boten tekokke niku. Lah uangku ndi? Ora jikok to lah malah ngoten. Makane niki Mbah Min Amin nggih ngoten, ken ngedumke masih satu. Delala turahane cilik. Kenapa? Karena Mbah Min Amin tahu hukum kurban niku wajib sing umur, makane sing dikekke sing umur-umur, sing cilik boten. Nah, begitu kan cilik, nah beliau laporan fasorot diubah jada'atan dia tinggal satu jada'ah fakultu. Kemudian aku berkata, ya Rasulullah, sorot li jada'atun. Ya Rasul, ini kantun sing alit lho, sing setahun kirang. Pripun nggih? Pripun nggih niki maksudnya apa to? Barangkali Nabi mengiki joli sing umur. Tapi zaman Nabi napa? Dohi biha. Ya wis niku kowe belen. Sehingga satu yang didumi urip wau tugase dibeleh mboten didol, ngoten nggih. Ya mungkin nek enten yang dulu rada lomo atau lomo banget, adunge korban terus mau rasa dibeleh langsung tak kei siji wong sak dulu sama siji urip niku ampun didol saestu. Nek niat dia membagi untuk kurban dengan Nabi dengan kedah beleh. Teng omah jenengan itu boleh becik kabeh itu, tapi nek didongke ning omah-omah satu-satu nggih berarti kan beleh ning omah satu-satu. Nah, atas nama orangnya boleh, atas nama jenengan boleh. Jenenge dikeke dalam hukum hibah begitu sudah diberikan, maka hibah itu tidak boleh diembel-embeli dengan tambahan tugas. Contoh, kula ngibahke motor ten sinten Pak Kuat juga. Pak Kuat niki motor kula hibahke jenengan. Ning aku didol, nah itu tidak boleh. Jadi begitu sudah dihibahkan meh didol entuk, meh dipajang dikoleksi entuk. Hibah itu hukumnya berubah semenjak dimiliki oleh orang yang menerima hibahnya. Satu. Kemudian yang kedua, ketika hibah belum diberikan, niku di cancel ndak apa-apa. Misal kula ngendikaken Pak Kuat, Om motorku PN ning ra tau tak keke. Ya terus kula ngomong rasido, dia enggak boleh mengatakan tukang asusi. Betul, karena belum dikeke. Dua. Yang ketiga, kalau sudah diberikan diminta, Nabi mengatakan al-aidu fi hibati al-qalbu yaqutu fi qoi. Orang yang kemudian menarik hibah yang sudah diberikan terus dikeke dijaluk meneh. Terus dikeke jelas diterima dijaluk meneh. Maka itu kayak anjing yang muntah terus diparani utane kemudian didilati melih. Nah, kembali ke hibah ini, begitu sudah dihibahkan, maka yang menghibahkan tidak perlu mempersyaratkan belian atas namaku gitu. Otomatis dibeli atas namanya masing-masing, tidak apa-apa. Baiknya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menjadi dalil bahwasanya kurban niku sakjane nek dikeke kabeh niku nggih entuk. Mboten kedah ditung telu, mboten kedah ditung loro, bahkan dikeke kabeh turu ndak apa-apa. Sehingga nggih sebagian ulama khilaf tetap di sepertiga seperdua, maka saya mencoba untuk mengambil jalan tengahnya, berarti nopo tidak ada ketentuan. Tidak ada ketentuan berarti ada keluasan. Keluasan itu pripun? Ketika niki dengan soal berkurban wis disingkirke berdasarkan kesepakatan sambil kalian hati 5 kilo tambah nopo. Nah niki pun dengan singkirke jatah kampung disingkirke kok enek turahane soal berkurban nyuwun melih tambahan di monggo ditambahi enggak apa-apa. Luwes mawon. Karena memang semua daging ini kan berasal dari soal berkurban. Jadi kalau soal berkurban kambing dia jalur gandul terus siji wae terbandul kan enten kalih nus tunggal itu paling kemawon ngono. Tapi nek dia soal berkurban sapi buntute namung satu, kemudian soal berkurbannya enten 7 dan itu ditangleti sing sanese. Nah liyane gelem ora. Oh sing gelem ning grup nek 3 dadi buntut setunggal ora 3 ngoten. Dan ini kan sebagai soal berkurban ngapunten basa kasare diampun malah piye Mas? Nah pek soal kurban terus entuk jaluk tambah terus begini gandeng aku soal kurban iki igo sapi sak gegere buatku tak gone mulih terus dipondong mulih itu kan saru to. Nah maka nek nyuwun tambah niku nggih sak lagi mawon enten-enten sak cukupe mawon. Nomor jenengan sampeyan berdua saja di rumah putra-putra pementas dan luar kota luar negeri
Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada hadis berikutnya Sahih Bukhari 5122 di sini disebutkan dari Abdurrahman bin Qasim dari ayahnya dari Aisyah radhiyallahu anha ibunda kaum muslimin anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dabaha 'alaiha. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dakhala 'alaiha menemui beliau ibunda Aisyah wa hadat, dan pada waktu itu beliau sedang kondisi haid di Sarifah pada daerah namanya Sarif qabla an dakhula Makkah, yaitu satu tempat sebelum masuknya kota Makkah. Wahia tabki, jadi ini dalam rangka ibadah haji. Nah, ibunda Aisyah itu malah haid. Nah, saat itu beliau menangis. Faqala, kemudian Nabi bertanya, malaki anafisti, apakah kamu haid sehingga kamu menangis? Nah, mau ibadah yang sangat agung lalu haid. Nah, haid adalah mensakat tawaf, tapi boleh sa'i, boleh melakukan ibadah-ibadah yang lain. Nah, di sini Nabi bertanya, apa kamu haid? Qala, beliau menjawab, na'am, iya. Qala, kata Nabi SAW, inna hadza amrun katabahullahu ala banati Adam. Hei Aisyah, ketahuilah bahwasanya haid itu memang perkara yang sudah ditetapkan Allah kepada anak perempuan Adam, anak-anak perempuan Adam, ya kaum wanita dengan sedanten. Ini potret bagaimana seorang suami bisa memberikan jawaban sing ngedemke ati, ngedemke pikiran istri. Makanya Nabi nanti dalam hadis yang lain mengatakan istausu bin nisa'i khairon fa inna hunna khuliqa min dillah. Nek kamu mau menasihati wanita, nasihatilah dengan pelan-pelan, karena mereka tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Nek bogas nanti patah, nek nggak pernah dinasihati tambah bengkok. Makanya di sini Nabi nggak kemudian marah, pikir mau haji orang haid kan nggak bisa kontrol haid kalau memang selain itu. Makanya Nabi memberikan contoh, itu adalah perkara yang sudah Allah tetapkan untuk kaum wanita. Faqdi ma yaqdil haj, maka apa yang bisa dikerjakan dalam haji kerjakan. Ghaira Allah tatufi bil bait, selain tawaf. Jadi tawaf itu untuk wanita yang haid tidak boleh, haram. Tapi sisanya sa'i boleh. Kemudian nanti ada lempar jumroh itu boleh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Falamma kunna bi Mina, pada saat kami berada di Mina, utitu billah min baqorin fakultu ma hadza. Pada waktu kami di Mina, Nabi mendatangi aku dan membawa daging sapi. Lantas aku bertanya, ini apa? Qalu, para sahabat menjawab, tuhar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an azwajihi bil baqori. Nabi SAW menyembelih binatang kurban berupa sapi untuk para istrinya. Nah, hadis Uqbah bin Amir, Nabi membagikan kambing hidup dan Nabi nggak minta sedikit pun. Hadis ini berikutnya, hadis nomor 5122, Nabi menyembelih, dan gak cuma satu, saya yakin banyak. Nah, salah satunya khusus buat istri-istrinya, karena istrinya kan gak cuma satu atau empat, istrinya ada 9. Nah, karena istri 9, maka betaya kan ratik katahanan itu dibelehkan khususon boleh. Pramila, panjenengan yang nopo gadah anak putu, tinimbang dibelehke pas nyewu boten gadah pahala, mendingan pas kurban dengan beleke khususon di anak putu, malah itu pahala tur nambah rukune keluarga. Wonten niku jelas dengan menjalankan sunnah Nabi niki, Nabi kurban khusus tinggal keluarganya boleh. Nek saran kula wong iso tuku sapi karo wedhus di masjid, sapi nek khusus di anak putu. Wonten napa meneh nek umpami jenengan saged nglempakaken anak putu kados ten ngene Madura, niku nek Idul Adha kan ngumpul beleke del, maka terhitung kurban juga terhitung untuk menafkahi anak cucu. Luar biasa Islam. Ngoten nggih. Dadi ampun malah konten nyambung baik, malah kaya apa-apa pahala boten. Nah, nek diyakini syariat malah kok dosa kan. Wong Nabi ora nyontoni ngoten niku. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nggih, ngoten niku nggih, Islam itu kalau diaplikasikan indah. Jadi apa yang dengan penggalih begitu, terkait seduluran, oh digoleki wong
khusus pas kurban. Tidak apa-apa. Dan jangan nggak harus kemudian pas hari tanggal 10 misal untuk gen 10 apa yang nak putu ngilangin masjid atau gen kumpul karo masjid, gen masjid ngerti nek putune Mbah Pawiro sinten upah gitu kan. Nah, mending masjid kabeh. Nah, gua hari kedua, hari ketiga boleh dhewe khusus anak putu tekake wedhus sapi sing gede. Nek perlu orang sapi biasa banteng ya untuk cari banteng sing gede sing moncong putih boleh gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kurban adalah hari berbagi. Sahih Bukhari 5123. Disebutkan dari Anas bin Malik qala beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumun nahr, Nabi bersabda pada hari Idul Adha, man kana dzabha qabla shalah falyu'id. Siapa yang sudah menyembelih kurbannya sebelum selesai salat, dari khutbahnya nih sebentar salatnya, niku silakan diulangi. Faqama rajulun, ada seorang laki yang berdiri, faqala dan berkata, ya Rasulullah, ya Rasulullah, inna hadza yaumun yustaha fil lahmu. Jadi dia ngeles, ya Rasul kula niku mbeleh niki wau mergo keluarga saya niku lagi pengen banget mangan daging niku. Ning ora sabar ngene nganti rampung khotbah. Padahal dalam sunnah Nabi niku khotbah itu kan enggak boleh lama-lama. Ben nek salat Id sampai matahari terbit. Nek Idul Adha enggak boleh lama-lama. Wadakaro jironahu, dan bahkan dia nggak cuma ngeles alasan keluarganya, dia ngeles juga alasan tonggolnya. Tonggol pulau nggak kerso sangat pengen dialog sesuai ramangan nggak berdus mangan pulau nggak boleh gitu. Wa indi jaga akun, tapi dia rawani sela, karena sudah mengatakan value ijoli, nanti kebelah saat dulu sholat ijoli. Nah dia ngeles tentang keluarganya, tentang tetangganya, tapi dia nggak berani untuk saya nggak mau ganti, nggak ada. Orang iman itu nggak gitu cara mainnya. Ketika berhadapan dengan Nabi memerintahkan dia boleh mulai silakan, tapi dia tetap tahu konsekuensinya ekonomi joli yang joli. Dan joli di sini dihukumi wajib karena semua yang suami joli pada joli. Cuman negosiasinya, apakah binatangnya harus sama ukurannya dan harganya ternyata boten. Nah pada hadis yang di depan tadi, itu jadaah berarti loh. Nah di sini beliau juga mengatakan wa indi jadaah. Umur yang seperti yang kebelah itu saya nggak ada. Adanya luwih enom jadaah 1 tahun kurang. Dan beliau mengatakan khairum min satai lahmin. Tapi yang saya punya sekarang ini senajan cilik, niku awake luwih gede tinimbang sing sudah dibelah. Menunjukkan bahwasanya syarat umur ini wajib. Walaupun fisiknya luwih cilik, umur ini lebih utama. Makanya sama sahabat ini yang diajukan sing tuwek dhisik, nah tuwek dibelah kebelah sak durunge salat kene joli. Kemudian beliau mengatakan kula entene ijol niku binatang kurban yang luwih muda ning joli awake luwih gede. Nah kemudian farahasa lahu fidari, Nabi kemudian memberikan keringanan, ya wis belen. Fala adri balagati rukhsatu man siwahu amla. Kata Anas bin Malik, aku enggak tahu loh apakah beliau menetapkan keringanan ini, kambing muda ini bisa digunakan atau bisa dipakai hukumnya untuk orang lain atau tidak. Artinya Anas bin Malik pengen mengatakan paling aman umur wae sing dibeli. Jangan nyari yang muda. Karena saya nggak tahu keringanan ini berlaku umum atau cuma khusus buat orang ini. Oleh karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya ulangi lagi, jangan cacat, kemudian jangan terlalu muda. Kemudian summan kafa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap kedua ekor domba jantan, kemudian fadzabahahuma, kemudian Nabi menyembelihnya, wa qaman nas ila ghanamatin, kemudian manusia berdiri menuju binatang kata rampasan mereka, yaitu binatang kan pas perang itu kadang diturunke mas-masan, kadang diturunke kain-kain, kadang diturunke macam-macam termasuk binatang ternak. Nah, Nabi membagikan binatang
nggih mang rewangi ampun namung ngeterke mungkin dindani ning omah engko telat 5 menit kok mlen di WA tak miring kok teko to mesake karena kan nek memang belum selesai belum rapi kan nek dikira dibagi mungkin mboten rata kan mungkin salah dulu ya. Makanya pemimpin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bagusnya kita memang bersama-sama membantu. Kemudian pada hadis berikutnya 5124 masih di kitab yang sama Sahih Bukhari disebutkan dari Ibnu Abi Bakrah dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda inna zamana qad istajara ka hayatihi yauma khalaqallahu samawati wal ardh. Sesungguhnya zaman telah berputar kembali seperti keadaannya kepada Allah pada hari Allah menciptakan langit dan bumi yang memutar terus. As-sunatu isna asyara syahron. As-sanatu isna asyara syahron. Setahun itu ada 12 bulan, minha arba'atun hurum, di dalamnya ada 4 bulan suci, salah satu mutawaliyah, tiganya itu saling beriringan, siji loro telu ini saling beriringan. Yang pertama adalah Dzulqa'dah. Dzulqa'dah itu bar Syawal ini, kemudian Dzulhijjah saat ini mengke. Berarti saat ini Dzulqa'dah salah ding. Saat ini pun Dzulhijjah nih mungkin pemerintah. Nah, bar Syawal itu Dzulqa'dah, saat ini Dzulhijjah, kemudian bar Muharram. Kemudian setelahnya Rajab Mudhar alladzi baina Jumadi wa Sya'ban. Rajab, kemudian ada Jumadil awal, Jumadil akhir, kemudian Sya'ban. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayu syahrin hada. Sekarang bulan apa? Qulna, kami menjawab, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Fasakata, kemudian beliau diam hatta dhananna annahu sayusammihi bi ghairi ismi. Sampai kami mengira beliau akan menamakan dengan nama yang lain. Qala alaysa Dzulhijjah, bukankah ini bulan Dzulhijjah? Qulna bala, kami mengatakan benar. Qala, kemudian Nabi bersabda, fa ayyu baladin hada, ini kota apa? Qulna Allah wa Rasulullah alam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Fasakata hatta dhananna annahu sayusammihi bi ghairi ismi, sampai kami mengira beliau akan menamai dengan nama yang lain. Qala alaysa hadal alaysal baldah, bukankah ini al-baldah yaitu Mekah? Qulna bala, kami jawab iya. Qala fa ayyu yawmin hada, maka ini hari apa? Qulna, kami menjawab Allah wa Rasulullah alam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Fasakata, kemudian beliau diam hatta dhananna annahu sayusammihi bi ghairi ismi, sampai kami mengira beliau akan menamai dengan nama yang lain. Qala, Nabi bersabda alaysa yaumun nahar, bukankah ini hari Idul Adha? Qulna, kami menjawab bala iya. Qala, kemudian beliau bersabda fa inna dima'akum wa amwalakum, sesungguhnya darah kalian dan harta kalian, wa a'radakum, dan kehormatan kalian, alaikum haramun, haram atas kalian untuk dilanggar. Jadi seorang muslim dengan muslim yang lain itu tidak boleh melanggar hartanya, kehormatannya, dan kemudian melanggar jiwanya. Kahurmati yaumikum hada, sebagaimana sucinya hari kalian ini, fi baladikum hada, di tempat kalian ini, fi sahrikum hada, di bulan kalian ini. Artinya bulan haram ini orang itu tidak boleh kemudian menumpahkan darah, berperang, kemudian melakukan hal-hal yang jelek. Sehingga disunahkan untuk berbuat baik di bulan-bulan haram. Nanti ada bab apakah dosa orang yang berbuat dosa di bulan haram dengan bulan-bulan biasa itu berbeda. Maka ulama merumuskan beda, lebih berat dosanya di dosa bulan-bulan haram daripada bulan biasa. Qala, kemudian beliau bersabda alaysa yaumun nahar, qala bala. Wasatalqawna rabbakum, dan kalian akan bertemu dengan Rabb kalian. Fayas'alukum an a'malikum, dan kalian akan ditanya tentang amal-amal kalian. Ala fala tarji'u ba'di dullalan, ingatlah, janganlah kalian kembali sesat setelah peninggalku. Yadribu ba'dukum riqaba ba'din, di mana satu di antara kalian akan saling memenggal leher satu dengan yang lain, saling mengkafirkan. Itu tidak ada atau kamu dengan bodoh-bodoh Islam kafir. Dan asas dari pengkafiran itu nanti akan menghalalkan darah, dimulai dari menghalalkan harta, menghalalkan kehormatan, nanti menghalalkan darah. Bukti ini nopo suka yang sudah tak jelas itu kalau itu aliran itu awalnya
organisasinya, ormasnya, sehingga orang lain yang masuk situ terhalang banyak. Dan tinggal nanti puncaknya adalah kata Nabi, nah itu sudah terjadi kalian akan saling penggal satu sama lain. Nah makanya disinilah pentingnya keberadaan pemerintah untuk nengahi. Jangan sampai ada kelompok-kelompok yang kayak gitu itu menjalankan apa yang menjadi misinya, yaitu menguasai negeri-negeri kaum muslimin dengan cara-cara yang tidak baik. Dan Nabi sudah menjamin kelompok-kelompok seperti itu sampai muncul dalam bentuk gerakan fisik itu kayak binatang sapi atau kambing itu tusuk kuning itu kemudian kepotong. Begitu kepotong nanti muncul lagi bibitnya, kepotong lagi, muncul bibitnya kepotong lagi. Jadi mereka memang tidak ditakdirkan untuk menguasai dunia, tapi ditakdirkan untuk selalu muncul. Nah, apesnya orang-orang yang nggak ngaji selalu melu. Nah, makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di Saudi pun dibabat, mungkin di negeri-negeri lain itu pun dibabat. Nah, di Indonesia mau diturun subur gitu. Nah, disebutkan Allah la yuballighi syahidul ghaib. Ingatlah, sampaikan pesanku ini kepada orang-orang yang tidak datang. Fala'alla ba'da man yuballighuhu ayyakuna aw amalahu min ba'di man sami'ahu. Karena boleh jadi orang yang menerima berita ini secara tidak langsung lebih memahami daripada sebagian orang yang mendengarnya secara langsung. Maksudnya kan, kowe sing krungu hadis iki mau sampai ning wong sing krungu iso wae kowe sing krungu ora nemoni kejadian iki, tapi wong sing ora nemoni kejadian iki, ora nemoni krungu langsung iki, engko sampai dhek nemoni langsung kejadian itu. Makanya nanti dalam bab Dajjal dia sudah terpisah jauh dari Nabi SAW. Tapi dia sebagai seorang pemuda selalu ngaji bagaimana Dajjal itu muncul, cirinya seperti apa, bagaimana yang dia lakukan sampai dia kemudian menghidupkan orang yang sudah dimatikan terus dihidupkan. Nah, begitu digetarkan itu tanah Madinah, dia mau masuk Madinah nggak bisa. Terus dia berhenti di salah satu tempat di luar Madinah, kemudian dia menghentakkan kakinya sampai Madinah goncang 3 kali. Maka orang-orang kafir, orang muslim, orang munafik keluar semua. Ada seorang pemuda yang ngentoke itu mening. Ternyata ketemu seorang Dajjal dan dia mengatakan kamu Dajjal itu marah terus dipenggal. Dia dibelah 2 dan kemudian dihidupkan. Kemudian dia mengatakan, loh, kamu mau urip tak pateni, saya tak urip kene. Iman oleh aku Tuhanmu. Kata orang itu, udah. Justru aku dengan apa yang kamu lakukan hari ini, aku makin yakin nek kowe itu Dajjal. Makanya Nabi berpesan, jenengan yang dengar pada waktu itu, kalian yang dengar sampaikan kepada yang nggak dengar, karena bisa jadi yang mendengar nanti entah kapan, entah generasi mana, dia akan menemui keadaan ini. Dan hari ini jenengan menyaksikan sendiri, padahal jenengan terus ketemu Nabi, ketemu sahabat, bahkan diloke orang berislam dengan cara mangkul, padahal ini hadis sahih Bukhari. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Islam itu kalau dipelajari di atas ilmu itu enak, mantep, adem, ayem, dan hati itu enak. Kemudian disampaikan lagi, maka Muhammadun idza dzakarahu qala, dan perawi ini yang bernama Muhammad, beliau berkata, saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad SAW benar. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, ala hal ballaghtu, bukankah aku telah menyampaikan, ala ballaghtu, ala hal ballaghtu, bukankah aku telah menyampaikan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hadis ini memiliki banyak pelajaran. 1, bulan haram itu ada 4. 2, bulan haram kita diharamkan berbuat dosa-dosa besar. 3, pada bulan haram kita diminta untuk banyak beribadah, ditingkatkan ibadahnya. Bahkan 10 awal Dzulhijjah ini keutamaannya lebih baik dari semua hari sepanjang tahun di siang harinya. Kalau di malam harinya 10 akhir Ramadan. Sehingga dengan yang 10 akhir Ramadan itu puasa, sholat sunnah, sedekah, tarawih, tahajud, segala macam. Nah, tarawih betul gitu. Nah, ini dengan melakukan di 10 awal Dzulhijjah. Termasuk nanti puncaknya ada puasa Yaum Arafah, kemudian setelahnya ada kurban. Ini dengan melakukan sedekah, dengan melakukan ini amal yang terbaik di siang hari ini, saat ini sampai nanti tanggal 10. Nah, kemudian termasuk di situ disebutkan bahwasanya pada bulan-bulan suci ini, disitulah kemudian kita diharamkan untuk mengganggu kaum muslimin, hartanya, kehormatannya, jiwanya. Walaupun di hari-hari yang lain kita juga nggak boleh, maka di hari ini kita ditekankan lagi, termasuk di negeri yang suci yaitu Mekah Al-Mukarramah. Karena teman-teman ibu yang saya saksikan itu, orang itu nyenggol orang lain, mereka itu berlomba minta maaf, orang berlomba nesu. Nah ini orang kesenggol kan salah mulatih wani padu, padu dia kan. Tapi kok buatan terus kesenggol kepidak itu, sing tidak kalau sing kepidak itu di sini ada maaf.
yang saya tahu, walaupun nanti ada, saya pas di Medina itu ada 2 orang India itu guyang-guyangan bagi panas enten. Jadi mungkin kesebel ya, terus kalau kopi panas dibujukin kancane. Jadi kisah ini kemana ke warung menungso, tapi pada hakikat